Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Fide Master Aditya Bagus Arfan berhasil menjadi juara 2 ya di dalam turnamen Hanoi International Master Chess Tournament 2022. Tepat satu tingkat di bawah International Master asal Filipina, yaitu IM Michael Junior Concio. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya pertandingan round ke-7 saat FM Aditya berhasil mengalahkan wakil Filipina lainnya yaitu FM Royal Abelgas. Di sini FM Royal Abelgas yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh FM Aditya membentuk pembukaan pertahanan Hindia, lalu pion C4, pion G6, dan kuda C3 mengarah atau masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia Raja, gajah G7, pion E4, pion D6, dan kuda F3. Rokade pendek oleh hitam, lalu gajah E2, lalu kuda A6. Rokade pendek oleh putih, dan pion E5. Mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh hitam dan putih menjawab dengan benteng E1. Gajah G4 ancam kuda dan gajah E3. Gajah pukul kuda di petak F3, gajah pukul gajah di petak F3, pion pukul pion di petak D4, lalu gajah pukul pion di petak D4 mengancam kuda hitam. Kuda B4 dan menteri B3 mengancam kuda hitam serta mengancam pion hitam di petak B7 secara tidak langsung. Untuk melindungi kuda maka diterapkan langkah pion A5 oleh hitam. Benteng D1, kuda D7, gajah E3, benteng B8. Pion C5 mengajak pertukaran pion oleh putih yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion di petak C5 dan di sini putih merasa dapat momentumnya, yaitu dengan langkah gajah ke petak G4, mengancam kuda hitam 2 kali, baik dengan benteng maupun gajah putih. Di sini hitam melakukan langkah pion ke petak C4. Di sini, jika putih melakukan langkah menteri pukul pion, maka hasilnya mungkin lain atau ceritanya di dalam permainan ini mungkin saja berbeda. Karena kalau ini yang dilakukan, maka putih sangat-sangat menguasai permainan dan bisa saja menang. Tapi karena yang dilakukan adalah menteri ke petak A4, jadi FM Aditya memiliki waktu untuk membetulkan kembali posisi di pertahanan yang sudah sempat rapuh menjadi kembali kuat, dan ini adalah blunder dari FM Royal Abelgas sehingga nanti ada waktu, ada kesempatan bagi FM Aditya untuk comeback. Pion ancam menteri ke petak B5, kuda pukul pion di petak B5, dan di sini hitam punya langkah bagus dengan kuda ke petak D3. Selain mengancam benteng putih, langkah kuda ke petak D3 ini berperan untuk menutup jalur dari benteng putih untuk menyerang terhadap kuda hitam yang ada di petak D7. Maka serangan dari putih berhenti ya. Di sini putih memutuskan untuk gajah pukul kuda di petak D7, menteri pukul gajah di petak D7, dan menteri pukul pion di petak C4, lalu kuda pukul pion di petak B2. Sama-sama baik putih maupun hitam mengancam menteri lawan. Langsung saja di sini putih siap untuk menyergap menteri hitam. Benteng pukul menteri di petak D7, kuda pukul menteri di petak C4, dan di sini putih melakukan langkah kurang cermat dengan gajah ke petak C5 yang membuat menurut analisa komputer FM Aditya jadinya unggul plus 1,5 secara posisi. Untuk permainan yang akan segera memasuki babak akhir, keunggulan ini sangatlah besar.
benteng pukul pion di petak B5, gajah pukul benteng di petak F8, dan gajah pukul gajah di petak F8. Kita lihat kondisi di dalam papan. Putih punya 5 pion, hitam punya 4 pion. Secara pion unggulan putih. Tapi secara materi, hitam punya 1 benteng, 1 gajah, dan 1 kuda, sedangkan putih punya 2 benteng. Hitam kalau dikalkulasi, jumlah perwiranya ada 11 poin. Benteng 5 poin, gajah 3 poin, kuda 3 poin, sedangkan putih 2 benteng menjadi 10 poin. Melihat dari itu, di sini hitam lebih unggul 1 poin dari jumlah perwira. Kalau dijumlahkan, sebenarnya secara materi putih dan hitam berimbang, tapi secara posisi masih sama dengan keunggulan 1,5 dari Aditya terhadap lawannya. Ini cukup besar untuk permainan babak akhir, sehingga memang jika melihat situasi seperti ini, FM Aditya lebih diunggulkan. Kita lanjut ya. Benteng C7 dan kuda ke petak D6. Pion G3, benteng B4. Pion ancam kuda dan kuda B5. Lalu benteng D7 dan kuda D4. Raja G2 dan kuda E6. Benteng E2 dan pion G5. Benteng A7 dan benteng B5. Benteng E3 dan pion G4. Pion H3 mengajak pertukaran pion oleh putih, hitam belum menerimanya. Hitam lebih memilih langkah gajah ancam benteng, lalu benteng skak. Raja maju ke petak G7 dan benteng E2. Pion H5, pion pukul pion di petak G4, pion pukul pion di petak G4, dan benteng E4. Raja G6, benteng pukul pion skak, dan raja mendekat ke petak F5 ancam benteng putih. Benteng H4 dan benteng B2. Benteng skak dan raja G6. Benteng H8 dan benteng pukul pion skak. Raja H3, dan di sini hitam cukup cerdik dengan gajah ke petak F8, mempersempit ruang gerak 2 benteng putih yang membuat hitam menjadi leluasa untuk menguasai permainan. Secara posisi juga unggul plus 4,3 semakin besar, dan untuk skala permainan master sepertinya akan sulit bagi putih untuk melawan, atau untuk hanya sekedar remis juga sangat sulit. Benteng H4, gajah G7 ancam benteng. Benteng G8, benteng pukul pion di petak A2 dan benteng skak. Raja ancam benteng putih lainnya dan benteng E8. Gajah pukul pion di petak E5 dan benteng E7. Raja H6 dan benteng G8. Gajah ancam benteng dan benteng A7. Gajah C3 melindungi pion hitam dan raja G4. Benteng F2 melindungi pion hitam dan benteng A6. Raja H7 ancam benteng dan benteng A8. Pion A4, raja H3. Dan setelah hitam melakukan langkah pion ke petak A3 tepat di posisi seperti ini, FM Royal Abelgas memutuskan untuk menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan sangat sulit. Di sini memang lebih baik bagi putih untuk langsung memakan benteng pukul pion sebelum pion ini melaju untuk promosi. Namun jika ini dilakukan, maka tinggal raja pukul benteng, dan melihat dari situasi di papan, hitam punya 3 perwira sedangkan putih hanya 1 perwira. Jumlah pion sama-sama 1 juga, membuat
pasti FM Aditya akan dapat menang dengan mudah. Maka sebelum itu terjadi, maka FM Royal Abelgas memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.